Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan di Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025. Kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang masih berada di luar ruangan, dipersilakan untuk masuk ke dalam karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Sekali lagi selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan para hadirin yang sudah datang dan masih berada di luar ruangan. Diharap segera memasuki ruangan karena acara sesaat lagi akan dimulai. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan juga Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Hadirin yang terhormat, Warta Ekonomi mempersembahkan Awarding Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Hadirin yang terhormat, inilah persembahan Warta Ekonomi, Awarding Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025. Strengthening multi-finance resilience in a shifting economic landscape. Hadirin terhormat, welcome to Indonesia Best Multi-Finance Awards persembahan Warta Ekonomi. Marilah kita sambut pembawa acara kita, Kay Riza dan Farhan Faizgeral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Farhan Faizgeral. Dan saya Kay Riza. Dan sebelumnya izinkan kami untuk menyapa yang kami hormati. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Selamat siang Bapak, selamat datang. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang juga kepada Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Selamat siang Bapak. Serta kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025, Strengthening Multi-Finance Resilience in a Shifting Economy Landscape. Boleh tepuk tangan yang luar biasa? Terima kasih. Dan di tahun 2025, untuk membuka lembaran baru dengan dinamika global yang tidak sederhana, ketegangan geopolitik, fluktuasi nilai tukar, serta kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat masih menjadi faktor yang memberi tekanan pada pasar keuangan di dunia.
Kondisi ini menuntut kita semua, terutama industri multifinance, untuk tidak hanya sekedar bertahan, tetapi juga bertransformasi. Benar banget Kay, industri multifinance kini menghadapi tantangan sekaligus peluang besar, digitalisasi yang semakin cepat, kebutuhan inklusi pembiayaan yang semakin luas, penerapan tata kelola berbasis ESG, hingga pentingnya sinergi antar ekosistem industri. Transformasi ini tidak hanya menjadi tuntutan, tetapi juga menjadi jalan agar industri multifinance mampu memperkuat daya tahan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok underfinance yang hingga kini masih sulit mengakses layanan pembiayaan formal. Dan melalui Indonesia Best Multifinance Awards 2025, Warta Ekonomi ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan pembiayaan yang berhasil menunjukkan ketangguhan, inovasi, dan kontribusinya di tengah perubahan lanskap ekonomi. Lebih dari sekedar menjaga kinerja dan manajemen risiko, perusahaan-perusahaan ini telah membuktikan peran strategis mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Atome Finance Indonesia, PT BCA Finance, Kasa Bolden Saves atau PT Citra Persindo Anugrah Abadi, Surya Arta Nusantara Finance, PT Nusa Surya Cipta Dana, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT Buana Finance, PT Maybank Indonesia Finance, PT Busan Auto Finance, PT Indomobil Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing, dan PT Federal International Finance. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kegiatan awarding hari ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika, yang mana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis dari Warta Ekonomi di bidang jasa event organizer, baik event offline maupun online. Hadirin dan pemirsa yang kami hormati, marilah kita mempersiapkan diri dengan hikmat untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta Ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. Warta Ekonomi,
perspektif baru bisnis dan ekonomi. Dengan wawasan luas dan terbuka, sajikan berita dunia usaha. Dengan teknologi dan inovasi, menyimak perkembangan yang Anda perlukan. Warta ekonomi, Mitra usahawan dan profesional. warta ekonomi, perspektif baru bisnis dan ekonomi. Warta ekonomi. Assalamualaikum kamu ucapkan. Ke Bandung rakan jame bantekan. Ke Bandung ware lun pemulihan. Ci. Kapur angin diglen. Dia padetan merasa masih kadang. Hai bohate dalam dada. Oke meko hana pade. Bebu hate sini bani bahana. Beka gruble bohate. Hanco hate dalam dada. Kasih kapur angin diglen. Siga padetan merasa. Sip kagum hai bohate. Hanco hate dalam dada. Bungong hai cuda bungong kena netamong neja parisan. Bunga hai sedap bunga tena neta mone jabareksa. Bungong lenyok kan bungong kembe bungong mangan besi bungong jempa. Bungong lenyok kan bungong kembe de bungong mangan be bungong jempa. Bungong hai cuda bungong kena netamong neja parisan. Bungong cuda bungong kena netamong neja parisan. Bungong lenyok kan bungong kembe bungong mangan be bungong jempa. Bungong lenyok kan bungong kembe bungong mangan be bungong jempa. Allah. Nanggro Acehnya tempat lulahe. Pak ujung pantai Pulau Sumatera dilebarokan lam jaro kape. Di Mahanale Aceh Kajaya. Nanggro Acehnya tempat lulahe. Pak ujung pantai Pulau Sumatera dilebarokan lam jaro kape. Di Mahanale Aceh Kajaya. Nanggro Acehnya seramo Mekah. Pusaka kaya, nangro ubit hasil melimpah, negeri
buat di sini di Aceh Jaya. Dalam sejarah kala metuleh, mulai melape burung Garuda. Belet mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Belet mano dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Dalam gelanggang, dua gelanggang si Raja Wali. Go bagora lama hai hala, bago rahe lama heu hele. Jalannya minta hai bomo pade, bulan ategle melelet asa, lundung ngelondang imata dile, ingat sabe ke ayah bunda. Bagu rahe lama hai hala, bagu rahe lama heu hele. Raja o aja dua pan meten, pertama birin pedada dua pedada. Harap pula bina di beda gelombang batu jalan, apa tamanya di dalam minyak kelapa. Harap pula bina di beda gelombang batu jalan, apa tamanya di dalam minyak kelapa. Allah ililah o pasido ini tadare bukat, kata balamat di lombang kajan, putih tululun di dalam jirat, mantan teringat hai ingat guna kata. Ini di budak gelombang tujuh, upataman yang dalam ini melabuh. Aro bola pini di budak gelombang tujuh, upataman yang dalam ini melabuh. Haiku tite, hate mah haiku tite. Kutimang payung kemang boh hate mah. Ramdonya haidonya puja ke Tuhan. Dengan malam desa gai lupa. Kutite, hate mah haiku tite. Kutimang payung kemang boh hate mah. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Sanggar Setapak Sara. Baiklah, hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara inti, marilah kita saksikan TVC berikut ini. Dengan jutaan langkah yang tak pernah lelah bergerak dan berkembang, produktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat di berbagai sektor. Kebutuhan akan mobilitas, alat kerja, dan pendanaan pribadi menjadi bagian dari langkah masyarakat untuk terus bergerak. Kami percaya setiap perjalanan tetap layak untuk dimulai. Berawal dari langkah kecil hingga langkah besar, setiap perjalanannya menjadi penentu masa depan. Semua bermula dari sebuah keputusan dan rencana, melewati segala tantangan untuk sampai pada sebuah tujuan. Berdiri sejak 1993, Mitsui Leasing hadir sebagai bagian dari perjalanan dalam pencapaian, memberikan solusi pembiayaan yang profesional dan terpercaya, mendampingi Anda yang baru memulai, yang sedang bertumbuh, maupun yang ingin terus bertahan. Lebih dari 3 dekade kami tumbuh dan berjalan bersama mereka yang bermimpi dan bergerak. Dari satu kota ke penjuru negeri, Mitsui Leasing hadir mendukung roda bisnis agar terus berputar, memberikan solusi pembiayaan untuk berbagai kebutuhan investasi, modal kerja, dan multiguna. Kami telah membangun partnership dengan brand otomotif ternama
seperti Isuzu, Hino, Mitsubishi, dan brand lainnya. Dengan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi, kami menyelaraskan kebutuhan dan solusi, mewujudkan setiap harapan dengan menjangkau setiap usaha dan industri Anda. Tidak hanya sebatas pada pembiayaan otomotif, Mitsui Leasing tumbuh menjadi perusahaan pembiayaan multi-finance yang menyediakan berbagai solusi pembiayaan. Retail car financing menyediakan pembiayaan kendaraan bekas maupun baru untuk individu dengan proses yang cepat dan aman. Bagi kami, performa bukan hanya sekedar angka, tapi tentang menjaga kepercayaan, menepati komitmen, dan membangun hubungan jangka panjang. Mitsui Leasing mendukung kebutuhan mobilitas pelanggan, termasuk mereka yang mengandalkan kendaraan sebagai penggerak usaha. Karena setiap roda yang bergerak membawa harapan, dan kami hadir untuk memastikan langkah itu terus berjalan. Kami percaya, inovasi bukan hanya soal bergerak cepat, tapi juga bergerak tepat. Didukung oleh tim yang berpengalaman, mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembiayaan, menerapkan keamanan informasi yang tersertifikasi standar internasional. Commercial financing mendukung pembiayaan operasional bisnis melalui kendaraan niaga dengan skema yang fleksibel menyesuaikan usaha Anda. Kami membangun layanan dan memastikan proses berjalan dengan efisien dan transparan. Dengan layanan personal dan fleksibilitas, Mitsui Leasing juga menjadi one-stop financing yang memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam berbagai segmen. Corporate financing, sebagai mitra strategis, kami menawarkan solusi pembiayaan jangka panjang, mulai dari alat berat, mesin, hingga anjak piutang. Melalui pendekatan yang terukur dan solusi yang tepat guna, kami terus memperkuat reputasi sebagai penyedia pembiayaan yang terpercaya, stabil, dan konsisten di mata konsumen dan bisnis. Mitsui Leasing dapat memenuhi segala tujuan pembiayaan, mulai dari multiguna, investasi, dan modal kerja. Mitsui Leasing Capital Indonesia didukung JA Mitsui Leasing Limited sebagai pemegang saham utama dan perusahaan leasing asal Jepang lainnya. Di balik setiap layanan yang kami berikan, wujud semangat kami tumbuh dan terus berkembang seiring dengan nilai-nilai perusahaan. Setiap apresiasi adalah perjalanan panjang penuh dedikasi dengan inovasi berkelanjutan. Mitsui Leasing tidak hanya melayani, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang. Bagi Mitsui Leasing, bisnis adalah tentang memberi dampak. Kami hadir membawa arti melalui aksi nyata dan mendorong kehidupan yang lebih baik. Let's collaborate to achieve your financial goals. Today, tomorrow, and beyond. Mitsui Leasing akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mitsui Leasing Capital Indonesia, more than financing, it's a legacy. Papi, lihat deh. Teman Mami ganti mobil baru. Kita ganti mobil juga ya, Pak? Aduh, duit dari mana lagi nih? Berapa lagi tuh buat ganti mobil baru begitu? Kredit aja, Pak. Tapi kalau kredit angsurannya berapa ya? Kan ada Vina. Gak mungkin lah, Mi. Kita punya 2 angsuran. Lagian Papi juga udah lupa tuh angsuran sisa berapa ya? Kan ada Vina. Pap, mobil lama kita jual aja gimana? Jual? Kemana? Jual tetangga? Ya iya sih. Hari gini jual mobil yang gampang gimana ya, Pak? Aduh, kan ada Vina. Lagian kalau mobil udah laku, Papi mesti ambil PPKP. Antri.
Udah capek. Kan ada Vina. Apa sih, Dek? Dari tadi Vina-Vina mulu. Iya, siapa sih Vina? Hah? Pada belum tahu Vina? Nih. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Hadirin dan tamu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan sambutan dari Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group. Kepada Bapak Muhammad Ihsan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jalan macet, hujan gerimis. Tapi semangat jangan terkikis. Penjualan mobil boleh turun drastis, tapi solusi kreatif tetap harus berbuah manis. Baik, yang terhormat, sahabat saya yang selalu mendukung Warta Ekonomi Group, Pak Suwandi Wiratno, bos kita, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, APPI. Terima kasih banyak Pak Suwandi sudah hadir dan nanti akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada sahabat saya berikutnya, Pak Wan Muhammad Rafi, CEO dari Warranty Solution International. Terima kasih Pak Rafi sudah datang. Kemudian juga Bapak Liston Nainggolan, Direktur dari BCA Finance. Terima kasih Bapak Choa Andi Sutrisno dari Nusantara Sakti Group. Kemudian Pak Denny Dilham, Eksekutif Direktur Mitsui Leasing, yang bintang film tadi, iklan tadi baru muncul. Terima kasih Pak Denny. Kemudian juga Pak Adi S. Sugianto, itu yang barangnya dipamerkan di sana. Pak Adi, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Pak Arif Budiman juga dari Mitsui Leasing, terima kasih. Kemudian Ibu Mary UI, Presiden Direktur dari Atom Finance Indonesia, terima kasih. BNPL-nya banyak sekali katanya. Kemudian Armi Wiwiksana dari Citra Persindo Anugerah Abadi, dan juga Ibu Leoni Pardede dari Nusantara Sakti Group, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tadi yang kebetulan tukar-menukar kartu nama. Baik, terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara Indonesia Best Multi-Finance Award 2025 dengan tema Strengthening Multi-Finance Resilience in a Shifting Economic Landscape. Bapak-Ibu sekalian, kita sering bicara soal economic landscape, dan kita semua sering bertanya-tanya apa sih yang sedang dilakukan, pergeseran apa yang sedang dilakukan, sehingga ini menjadi keraguan kita semua untuk bertindak. Dalam pembicaraan saya dengan Menteri Keuangan belum lama ini, beliau menyatakan bahwa pada intinya yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo adalah mengejawantahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yakni spiritnya adalah pemerataan. Oleh karena itu kemudian kalau kemarin baru saja misalnya Danantara meluncurkan Patriot Bonds, di mana mengeluarkan bonds tapi cuman bunganya 2%, tapi diwajibkan oleh konglomerat. Nah, itu wujud daripada pemerataan. Kemudian di sawit ada nasionalisasi sekitar 3,7 juta hektar dari total 16,7 lahan. Nah, mungkin itu juga daerah ke sana. Kemudian ada Koperasi Merah Putih yang juga di daerah-daerah. Jadi kurang lebih itulah yang kami terjemahkan mengenai perubahan landscape ekonomi. Jadi saya juga banyak berbicara dengan para pengusaha, pada intinya adalah berhati-hati saja ya kan, agar supaya tidak menjadi sasaran yang kurang baik gitulah, kurang lebih. Tapi yang saya tangkap dari Ibu Menteri Keuangan dan dari Bapak Menteri Pertahanan juga sudah ngobrol segala macam, intinya begitu, ingin ada pemerataan. Kemudian mungkin kita bisa gambaran dari Ketua BPN Pak Nusron juga kan sering mengatakan bahwa
penguasaan lahan oleh sekelompok orang saja. Nah, jadi tampaknya hal itulah yang kemudian harus kita waspadai agar supaya semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, kita memang kalau menurut pemerintah perekonomian baik-baik saja, pertumbuhan 5,12% versi pemerintah, tapi kemudian ini juga masih dari Bu Sri Mulyani kemarin, PHK cuma 75.000, tapi ada job new creation 3,5 juta. Tapi sayangnya dari publik, paling tidak Warta Ekonomi menangkap dari komentar-komentar di media sosial Warta Ekonomi, hampir tidak ada yang percaya. Jadi walaupun disebut baik-baik saja, tapi kondisi di lapangan sangat berbeda. Jadi tentu saja perusahaan Bapak Ibu menghadapi banyak tantangan di lapangan, saya yakin itu. Rasio NPF menunjukkan kecenderungan naik dalam 1 tahun terakhir. Sempat berada di level 2,4 pada Maret 2024, fluktuatif, kemudian mencapai, next ya please, mencapai level tertinggi 2,96 pada Januari 2025. Nah, kemudian sempat turun lagi, ini berdasarkan data yang bisa Bapak temui di lapangan, sampai 2,71. Banyak akrobat tentunya yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu di bulan Ramadan misalnya, mempermudah kredit agar masuk penjualan mobil, tapi setelah itu justru sekarang memperketat supaya tidak terlalu banyak. Tapi nanti Pak Suwandi nanti lebih banyak yang tahu. Nah, kemudian jadi kita situasinya seperti itu kurang lebih. Versi pemerintah, daya juang industri tetap kuat. Saya menyebut versi pemerintah dan versi ini karena sebagai media kita harus melihat dari berbagai sisi. Kuat, OJK mencatat piutang pembiayaan multifinance tumbuh 3,67% menjadi 504,18 triliun per April 2025, didorong oleh pembiayaan modal kerja yang melonjak 8,74%. Gearing rasionya dianggap sehat, 2,23 kali, jauh di bawah batas 10 kali. Ekuitas minimum masih terdapat 4 dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan minimum ekuitas. Fokus pembiayaan juga mulai bergeser ke sektor produktif seperti alat berat dan UMKM. OJK tetap optimis, sekali lagi OJK yang tetap optimis dengan menargetkan pertumbuhan piutang pembiayaan industri multifinance sebesar 8-10% sepanjang tahun 2025. Apakah benar? Nanti kita dengarkan dari Pak Suwandi. Baik, berikutnya, nah apa yang kami lakukan terhadap perusahaan Bapak Ibu, metode apa yang dilakukan? Jadi dari 146 anggota Bapak, Pak Suwandi, ternyata yang mencatatkan laba hanya 76. Cut off-nya pada Desember 2024. Kemudian ada 23 yang rugi dan kemudian sisanya tidak mempublis laporan keuangan. Jadi kondisinya kurang lebih seperti itu. Nah, komposisinya seperti apa? Yang paling banyak di skala aset ya, 1,5 triliun, 30,3%, kemudian 10 sampai 30 sama dengan 5 dan 10, 13,2%, kemudian di bawah 30, di bawah 1 triliun dulu, sorry, ya. Dan yang paling banyak adalah di bawah 500 miliar. Nah, apa yang kami lakukan, jadi setelah mensaring dari 146 anggota, 76 kami ambil, artinya hanya yang kinerja baik. Kemudian kami melakukan penilaian dengan desk research, kami melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan, kemudian menggunakan indikator pertumbuhan aset, pendapatan dan laba untuk menilai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian apakah ini di ranking keseluruhan perusahaan? Tidak, jawabannya tidak. Karena agak susah, Pak Suwandi misalnya yang kebanyakan di CESUL maksud saya, yang kebanyakan di bidang alat berat misalnya dibandingkan dengan FIF yang di motor, atau kemudian dengan Ibu Mary yang di BNPL kan tidak apple to apple. Jadi akhirnya
kami melakukan penilaian melalui media monitoring. Jadi dengan syarat sudah memenuhi batas bawah tadi, berlaba dan lain sebagainya, kemudian kami memberikan penilaian terhadap media monitoring. Apa yang dilakukan di media monitoring? Ada beberapa indikator yang dilihat. Indikator utamanya kontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Kemudian transformasi digital dan inovasi. Nah ini banyak nih Pak Ilham ya. Kemudian customer experience dan literasi keuangan. Tapi mengukurnya sekali lagi ini dari media mainstream dan media sosial. Jadi komentar-komentar, kemudian berita-berita yang bagus itu itu yang kami lakukan. Nah demikian title kemudian muncul dari media monitoring tersebut. Nah di luar dari perusahaan multifinance, hari ini kami juga memberikan penghargaan khusus. Ada 2 perusahaan nanti akan diumumkan, tapi pada intinya adalah kami memberikan penghargaan pada perusahaan di luar bidang multifinance, tapi mampu memberikan nilai tambah terhadap bisnis multifinance itu sendiri. Nah jadi mulai tahun ini kita tidak hanya multifinance, tapi kami memasukkan perusahaan-perusahaan lain yang memang dianggap mempunyai kontribusi besar terhadap kelangsungan multifinance. Nah, Bapak Ibu sekalian, nextnya, kemudian ini adalah kinerja keuangan berdasarkan perusahaan pembiayaan yang tadi, yang 76 tadi, yang pertumbuhan asetnya di atas 4,73%, ada 50%, kemudian pertumbuhan pendapatannya 13,03%, 47,4%, pertumbuhan laba yang positif 63,2%. Tapi jangan lupa ini dari 146 hanya 76 yang mencatatkan laba. Jadi memang kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira halaman selanjutnya adalah gambaran dari media monitoring, di mana, nah ini yang cukup menggembirakan adalah bahwa perusahaan Bapak Ibu mampu menyampaikan pesan, ini penting, menyampaikan pesan bahwa perusahaan Bapak Ibu berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Jadi membangun narasi positif ini sangat penting sekarang di era perubahan landscape tadi, sehingga perusahaan Bapak Ibu supaya dicatat sebagai perusahaan yang baik, sehingga loloslah dari perusahaan yang dianggap kurang baik. Ngerti yang dimaksudkan. Jadi kurang lebih seperti begitulah kondisi yang dihadapin sekarang. Kemudian ini juga menarik, 56,7% terdigitalisasi dan terus berinovasi. Jadi saya sempat ngobrol tadi di dalam ruangan bagaimana Pak Ilham ya tadi ya, Pak Ilham dari Mitsui Leasing misalnya menghilangkan peran dari kepala cabang, which is kita semua tahu yang di lapangan peran kepala cabang kalau manual seringkali banyak masalah dan bisa menghemat, bopoknya turun dengan cukup lumayan, dan ini kemudian terkomunikasikan dengan baik juga dan bukan hanya Mitsui, tentu yang lain-lain juga terkomunikasi dengan baik di media. Dan kemudian juga, ini juga bagus sekali, 85,5% fokus customer experience dan literasi keuangan. Jadi ada pelayanan terhadap yang baik, customer experience yang baik, dan juga literasi keuangan. Mungkin yang tidak tercatat Pak Suwandi adalah Joyo Semoyo, yang kita semua tahu ya kan premanisme di bidang itu, dan mudah-mudahan akan segera diselesaikan. Dan ketika video dari Pak Suwandi kita upload hanya dalam sekejap saja sudah lewat 100.000 orang yang menyaksikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, halaman selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa menikmati acara pada siang hari ini. Dan izinkan saya menutup kembali dengan sebuah pantun. Mobil turun, pasar lesu, cicilan sepi, sales pun galau. Tapi multifinance tetap bersatu. Inovasi jalan, tak ada kata risau.
Aura kasih makan ikan. Terima kasih dan sekian. Terima kasih Bapak Muhammad Ihsan atas sambutannya yang luar biasa. Baik, hadirin dan pemirsa, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Kepada Bapak Suwandi Wiratno, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Yang sama-sama kita hormati Pak Muhammad Ihsan selaku CEO dan Chief Editor dari Warta Ekonomi, sekaligus sahabat ya beserta seluruh jajaran, dan tentunya yang saya banggakan dan saya hormati juga dan muliakan seluruh para pimpinan daripada perusahaan pembiayaan. Di sini ada banyak sahabat-sahabat saya, ada Pak Denny, ada Bu Mary, ya ada Laiku di situ dari BCA Finance, ya ada dari Aku Laku dan segalanya yang saya tidak bisa sebut satu persatu tentunya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan tadi sudah begitu banyak dipaparkan oleh Pak Ihsan terkait dengan perkembangan industri pembiayaan. Bisa jadi OJK di sini Bapak. Ya, luar biasa. Tadi disampaikan bahwa kita ini galau Pak, katanya ya Pak ya. Kita nggak pernah galau Pak, karena galau kita positif. Yang dimana para pelaku usaha pembiayaan itu galaunya God always listen and understand Pak. Kita tahu Bapak Ibu bahwa 2025 bukan tahun yang sangat mudah buat perusahaan pembiayaan. Namun demikian kita pahami bahwa Bapak Ibu adalah para pelaku jasa keuangan terutama di perusahaan pembiayaan yang telah mengikuti dan melampaui beberapa ups and down daripada perjalanan perusahaan pembiayaan. Perjalanan perusahaan pembiayaan tepatnya tahun ini sebenarnya 50 tahun. Mulai dari hanya kegiatan leasing 2025, waktu itu tahun 75, kita hanya ada 2 perusahaan. Kita pernah punya jumlah perusahaan pembiayaan itu 203 di tahun 2013. Hari ini kita tadi sudah melihat ada 146, sebenarnya 145 Pak. Ya, ada satu lagi yang meninggalkan kita, bukan meninggal Pak, meninggalkan. Kalau meninggal ya mungkin tidak, tapi memang harus keluar daripada arena kompetisi. Tapi satu hal yang perlu kita catat bahwa pertumbuhan industri pembiayaan ini menjadi industri sebenarnya dari mulai hanya kegiatan leasing dari tahun 75 sampai dengan akhir tahun 80-an. 91 kita punya kegiatan pembiayaan konsumen, factoring dan credit card kita nggak bisa bersaing. Awal tahun 2000 terbang pembiayaan konsumen khususnya untuk motor dan mobil. Tadi disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa situasi terus berubah. 2013-2000 kita galau, kita pada saat itu VUCA kita nggak ngerti, digitalisasi masuk Pak. Perkembangan teknologi berkembang. Banyak para pelaku usaha katanya lebih enak IBM, it's better manual Pak. It's no longer IBM. Tadi saya lihat BCA Finance, Vina, saya pertama nggak ngerti Vina itu apa loh Pak. Ternyata BCA Finance Vina. Ya luar biasa. Kita sekarang punya adik baru di industri. Saya ngelihat muka Bu Mary di sini, wah Atome. Ya, dengan sahabat-sahabatnya. Ada Shopee, Pay Later ya Bu ya, ada Traveloka melalui Catur Nusa Finance ya, dan banyak banget. Aku Laku. Ya, Kredivo, saya nggak tahu di sini yang hadir berapa banyak, tapi ada 9 kalau nggak salah platform dengan BNPL, Buy Now Pay Later. Saya mau rubah dengan bahasa Indonesia, beli barang bayar cicil. Ingat, bahasa Inggris itu kadang-kadang susah, beli barang bayar cicil lah, itulah B3C. Ya, nah ini perkembangan yang terjadi, ya dengan perkembangan digitalisasi, dengan teknologi.
Ya suka atau tidak suka, kita sudah mulai masuk ke berbagai macam pembiayaan yang kita kenal dengan palu gada. Apa lu minta gua ada. Saya masih ingat pada saat Pak Dumoli Pardede di awal tahun 2013, mantan deputi komisioner kita menyampaikan, Pak Suwandi, mau sampai kapan pembiayaan motor dan mobil? Satu saat kamu akan jenuh. Factual sekarang hari ini kita rasakan bahwa bahannya nggak masuk ya Pak ya. Yang mau ngajukan aplikasi ada banyak, tapi ketolak karena slik. Tapi juga nggak banyak. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang, mereka dibeliin mobil belum tentu mau. Pakai Grab aja. Supaya apa? Supaya nggak bisa dipantau sama orang tua Pak. Kalau ada supir ada mobil kan ketahuan kemana dia pergi. Nah ini disruption ini terjadi dan ini harus masuk ke dalam kita semua pemikiran kita mau kemana. Nah inilah yang perkembangan dan isu yang terjadi di industri pembiayaan yang dilihat bahwa ada apa sih sebenarnya tahun 2025. Banyak hal. Pinjaman online yang kita kenal dengan Pindar mengganggu dengan judi online. Banyakan pinjaman online dipakai untuk DP, beli kendaraan. Ya, untungnya sahabat-sahabat BNPL mainnya agak berbeda. Ibu Mary namanya Atome, available to me. Aku laku, aku yang laku terus. Saya lagi terpikir nanti kalau pensiun mau buka multifinance namanya, bikin PT namanya Uptoyo, up to you, kapan mau bayar terserah. Ya, tapi inilah perkembangan yang kita lihat dan isu yang terjadi. Nah kita lihat perkembangan ini diikuti oleh bagaimana regulator kita, pengawas kita, adanya penguatan dan pertumbuhan atau penguatan dari sisi regulasi dan bagaimana juga ikut menumbuh kembangkan pembiayaan. Dia harus berpikir secara balance dan apalagi diatur dengan Undang-Undang 4P2SK yang baru saja diterbitkan di tahun 2013 nomor 4. Nah terjadi harmonisasi di tahun 2025. Nah kita lihat next apa yang OJK sampaikan. Bapak Ibu yang bermain di industri keuangan atau khususnya IKNB di perusahaan pembiayaan, kita ingat di awal Januari, 11 Januari tepatnya, ada lagu 11 Januari, di mana 12 Januari kalau tidak diterbitkan POJK yang istilahnya mengharmonisasikan terhadap POJK kita yang ada dan harus diharmonisasikan dengan Undang-Undang 4P2SK itu, OJK akan dipermasalahkan. Nah kita lihat POJK itu dikuatkan melalui penguatannya apa? Manajemen resiko, risk management. Ada prinsip-prinsip manajemen resiko yang harus kita pahami. POJK 47 dikuatkan dengan POJK 43 yang sebenarnya banyak hal di mana semua perusahaan pembiayaan pelaku usaha harus menjadi anggota berbagai macam institusi. Contohnya APPI, kewajiban menjadi anggota. Contohnya LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Perlindungan Konsumen, wajib. Rapindo ada di POJK 47. Namun POJK 43 penguatan SDM menjadi bagian yang harus ditambah di dalam POJK 47 menjadi POJK 43. Ini tidak dihapus POJK 47-nya, tapi tambahan. Dan akhirnya berbagai macam pertumbuhan dan penguatan dari berbagai institusi terkait dengan perusahaan pembiayaan, infrastruktur, venture capital. Nah kita ketahui juga di industri kita terutama POJK 35 terkait kegiatan usaha kita dikuatkan dengan POJK 48. Nah hal-hal inilah yang menjadi penguatan-penguatan yang dimana akhirnya berujung di akhir yaitu POJK 49 terkait pengawasan. Sekarang ada 3 komponen pengawasan. Pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Bapak Ibu jangan sampai masuk ke pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu yang artinya apa? ICU everyday. Masuk ICU. Saya ketemu Anda tiap hari. Nah itu yang tidak diingini oleh Bapak Ibu dan jangan sampai misalnya terjadi penurunan modal. Nah apa yang kita lihat next terkait dengan pengaturan ini? Tentunya gambaran umum perusahaan pembiayaan kita melihat tadi Pak Iksan menyampaikan sampai dengan bulan April masih tumbuh 3, something tadi. Mei 2,65.
semakin turun. Padahal tadi dikatakan OJK menargetkan 8-10 ya Pak ya. Terus Juni kita hanya tumbuh 1,9% Pak. Jadi banyak jurnalis nanya sama saya, Pak Suwandi, targetnya gimana nih Pak? Udah lu jangan tanya lagi deh. Udah nggak tercapai saya bilang. Tapi yang pasti kita melihat dari kesehatan kita dulu aja. Kenapa? Kenapa kita nggak tercapai? Bapak Ibu masih ingat pada saat keluarnya POJK 46 di awal tahun 2025, adanya peraturan yang dimana pembiayaan refinancing atau dana yang tiba-tiba terjadi pengetatannya luar biasa Pak. Bapak Ibu. Pengetatannya apa? Salah satu syaratnya adalah modal itu harus 150% dari modal inti. Modal disetor. Jadi kalau modal disetornya 1 triliun, berarti dia ada modal disetor 1 triliun, harus ada retain earning atau tambahan profit dan segalanya 500 menjadi 1,5 triliun. 73 perusahaan terkena dampak. Tiba-tiba nggak bisa bermain di pembiayaan dana maupun refinancing. Puji Tuhan, alhamdulillah, akibat situasi yang terus menekan pertumbuhan kita, yang tadi disampaikan Pak Iksan, tumbuh 5,12, tapi nggak dirasakan oleh masyarakat Pak. Mungkin tidak dirasakan, tapi pertumbuhan itu mungkin ada di sektor yang lain. Karena yang namanya usaha itu Pak zero sum game, pasti ada yang naik, pasti ada yang turun. Nah kita nggak tahu di mana. BPS mencatat mungkin katanya yang nggak di industri retailnya, tapi di tempat lain. Nah tapi di kita terkena dampaknya karena kita yang merasakan bahwa semua catatan-catatan dari penjualan mobil, motor masih aman. Mobil terjadi penurunan 9%. Karena kenapa? Makan tabungannya ini dan itu, sehingga pertumbuhan kita terasa terhambat. Piutang pembiayaan tentu akan mengikuti aset, namun demikian sumber pendanaan kita pahami bahwa sumber pendanaan ini pun terjadi penurunan. Karena kenapa? Pertumbuhan industri perbankan tinggal 7%. Likuiditas ketat. Suku bunga FBI katanya turun, tapi pinjaman nggak turun-turun. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Pinjaman nggak turun. Nah ini yang galau yang disampaikan oleh Pak Iksan tadi. Tapi kita nggak takut, nggak khawatir. Nanti kita lihat rasio-rasio kita. Jumlah perusahaan pembiayaan tinggal 145, terdiri dari 142 perusahaan konvensional dan 3 perusahaan full syariah. Pertumbuhan pembiayaan syariah ternyata yang ada UUS-nya meningkat baik Bapak Ibu. Nah disinilah peluang Bapak Ibu untuk masuk ke pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah itu kalau yang bermain di pembiayaan produktif masuk ke pembiayaan ijaroh muntahiyah bin tamlik. Secara kepemilikannya boleh atas nama lesi. Yang hari ini kalau masuk ke sewa guna usaha nggak boleh kan? Ayo Bapak Ibu masuk ke UUS karena peraturannya sudah sangat ringan, tidak perlu spin off kalau belum 50% dari total aset. Pembiayaan murabaha. Pembiayaan wakalah bil ujro, factoring yang tadi saya dengar dari Karunia, Bapak yang dari Karunia mana? Kalau masuk di UUS bisa masuk ke wakalah bil ujro Pak. Kenapa? Enak Pak ngingetin pembiayaan syariah. Kalau nggak bayar buka hadis 1886 Pak. Nggak masuk surga kalau hutang belum dibayar. Ternyata pertumbuhannya juga tinggi. Nanti bisa dilihat. Next. Nah Bapak Ibu di sini terkait dengan kita susah tumbuh, bayangin ya, kalau sekarang kita punya aset, rundown-nya lebih besar, aset yang masuk lebih kecil, harusnya NPL-nya naiknya besar. Tadi dikatakan 2, sekarang 2,4, 2,5 Pak. Berarti we are good Pak. Teman-teman ini kualitasnya udah jauh Pak, dijaga dengan sangat baik. Artinya apa? Mudah-mudahan BNPL pun juga menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian ya. Saya yakin Bu Mary juga selalu mengatakan prinsip kehati-hatian itu menjadi bagian risk management tadi, good corporate governance. ROA kita masih bagus, better than bank Pak. BOPO kita Pak 80,52% di bulan Mei tahun 2025, perbankan 86-87% Pak. So we are better than banks. Gearing ratio undoubtedly kita masih 2,2. Artinya apa?
We still strong in equity. VAR dan MSMD memang kelihatannya kita bagus tadi, tapi 73 perusahaan terkena dampak nggak bisa bermain di dana tunai. Nah itulah penyebab kita nggak tumbuh Pak. Tiba-tiba terhambat. Mereka kaget di Januari. Nah OJK akan segera melakukan deregulasi. Segeranya kapan saya nggak tahu. Kalau film itu kan ada akan datang dan segera Pak. Dulu kalau kita nonton bioskop, semoga segera ini benar-benar dilakukan entah nanti September atau Oktober. Sehingga bisa langsung tumbuh di pembiayaan refinancing atau dana tunai karena data Bapak Ibu sekalian sangat besar di perusahaan Bapak Ibu. Nah ini nanti akan diturunkan rasio MSMD-nya, bocoran dikit, kalau jadi, itu adalah minimum 50% bukan 150%. Jadi kalau paid up capitalnya 100, dia sampai rugi 50% atau menjadi 50 miliar modal intinya, it's okay. Ini angin segar. Ini yang OJK akan sampaikan dan sudah bicara dengan APPI menjadi bagian satu dan bagian daripada perubahan-perubahan yang ada. Kami baru saja bicara juga bahwa OJK akan mendorong sektor UMKM. Bahkan kemarin kita mengajukan kalau bisa pembiayaan yang tanpa jaminan bisa sampai 150 juta. Kalau dikasih kita nggak tahu. Only God knows. Dan beberapa hal yang kita sedang diskusikan dengan OJK. Next. Penyaluran pembiayaan, rasio non-performing financing tadi sama apa yang disampaikan. Net non-performing financing kita 0,88 di bulan Mei. Peraturan OJK apa? Net non-performing financing kita cannot exceed more than 5%. So, we are in a good position. So don't have to worry. Artinya apa? Dengan bukti bahwa yang masuknya hanya sedikit, dibandingkan dengan yang terjadi lunas, rundown dan lain-lainnya, we are still strong and healthy. So Pak Iksan sebagai pengamat dan melihat pelaku jasa keuangan, perusahaan pembiayaan remain strong and agile, kita akan segera tumbuh. Nah, tahun 2025 ini kalau kita merasakan sangat sulit, it's a time for internal consolidation. Do a lot of repairment. SDM, efisiensi, bekerja secara efektif. Tadi disampaikan Mitsui salah satunya katanya nggak pakai pimpinan cabang, mungkin pimpinan cabangnya diganti AI, I don't know. But you guys adalah pelaku-pelaku usaha yang penuh dengan kreativitas. Memang kita kalah secara aset, kita kalah secara uang dari perbankan, kita only 8% or 9% of total aset perbankan. Kita harus kreatif, kere tapi aktif Pak. Kere bakal bisa jadi kaya. Next. Nah, buy now pay later. Ini kalau saya ngomong begini Ibu Mary lebih hebat nih. Tapi pertumbuhannya, kalau saya ditanya jurnalis, pertumbuhannya tinggi ya 61% bla bla bla. Iya dari angka berapa? Kalau saya dari angka 500 triliun, kalau Bu Mary dari angka masih kecil ya Bu ya. Tentu setiap pertumbuhan pelonjakannya pasti tinggi. Tapi yang dijaga oleh BNPL adalah terkait dengan NPF dan segalanya, they're still good. Net NPL-nya masih 0,9, they are not going anywhere. Gross NPL-nya 3,85, tapi dia udah WO dan segalanya. Ya harus punya modal kuat nih kata Bu Mary. Kalau WO kan modal kuat. Tapi nyatanya mereka still remain strong with net NPF 0,9. Kalau WO nggak remain strong pasti dikejar sama shareholdernya Bu ya. Nah saya tanya BNPL itu sama direktur pengawas kita gimana cara approvalnya? Oh 24 jam Pak. Pokoknya kita lagi tidur orang bisa ngajuin pinjaman. Ini hebatnya. Nah ini anak-anak muda zaman sekarang dengan bermain teknologi dan segalanya. Nah ini kehebatan. Entah kapan mungkin Bapak Ibu juga bisa masuk ke sana. Tapi buat kami ini kadang-kadang mengejar teknologi ya kita harus belajar. So, belajar itu nggak pernah berhenti ya Bapak Ibu. Nah disitulah buat kita harus mengikuti perkembangan zaman dan kita terus berdoa agar BNPL pemain-pemainnya ini tetap resilient, tetap kuat dan 9 kalau dulu ada 9 naga, 9 haji, ada 9 BNPL Pak yang akan kuat di perusahaan pembiayaan. Next.
UMKM. Kalau kita lihat UMKM, nggak beda jauh ya sama BNPL. Nah UMKM itu nggak mudah loh. Kalau kita tahu di perbankan kan ada yang namanya KUR. KUR itu kredit usaha rakyat. Katanya perbankan kapok karena NPL-nya tinggi. Tapi di perusahaan pembiayaan bisa menjaga NPL gross UMKM itu di 3,19. Well, netnya, nah memang nggak gampang. Ini kita juga lagi minta sama OJK, Pak, kalau yang namanya kita ke sektor UMKM didorong terus, pelaku usaha-usaha ini kalau tiba-tiba nggak ada bisnisnya, nggak ada yang bayar dan segalanya, mereka minta perpanjangan. Kan kalau kita ini bayarnya kan dicicilnya pokok dan bunga tiap bulan harus sama ya. Nah tolong kasih fleksibilitas dong dengan kita. Ini kita diskusi kemarin. Karena pelaku UMKM ini kan pasti bayar. Cuman hanya kalau dia dapat omset, dia dapat untung dan apa dan segalanya. Itulah UMKM saya bilang. Beda kalau sama kredit mobil dan motor, yang kita lihat adalah income dia dari mana. Income dia dari kerja dan lain-lainnya. Itu yang kita lihat. Nah UMKM memang banyak hal yang perlu kita pelajari, tapi saat ini sadar atau tidak sadar peraturan OJK mengatakan harus punya 10% dari total aset kita, piutang kita di UMKM. Kita udah 35%. Artinya perusahaan pembiayaan sudah kontribusinya luar biasa ke sektor UMKM. Next. Nah tantangan ke depan, tentu kita selalu mengharapkan dukungan regulasi terkait kemudahan akses pembiayaan UMKM, dukungan OJK terkait literasi pembiayaan termasuk pembiayaan syariah dalam bentuk pameran di berbagai daerah. Sebentar lagi kita akan adakan di Lombok. Sosialisasi jaminan fidusia yang harus terus-menerus terintegrasi antara OJK, Kepolisian, Kemenkumham dan Kemenkum dan APPI. Pagi tadi saya baru menerima di APPI kedatangan Direktur Perdata, Direktur AHU, Direktur IT Kementerian Hukum beserta seluruh jajarannya datang ke kantor APPI. Mau ngapain? Dia bilang, Pak, saya rasa saya akan coba padankan fidusia yang sertifikat fidusia yang ada dikirim ke Rapindo, tercatat di Rapindo, manakala sudah selesai diroya sesegera mungkin gratis. Dan kalau bisa nanti Bapak Ibu yang mencatat data asetnya di Rapindo, kan akta jaminan ditandatanganin kan, harus bayar daftar ininya, nanti biar dia kasih notifikasi melalui Rapindo, Rapindo kasih ke pelaku usaha, bayar dalam 1 hari, maksimal 2 hari sertifikat fidusia jadi. Yang hari ini 2 minggu. Bapak Ibu sadar kalau kita tanda tangan akta jaminan fidusia, sertifikatnya baru jadi 2 minggu, itu bolong selama 2 minggu. Begitu ada kenakalan, kejahatan, di mana dialihkan ke tempat lain, pasal 36 pidananya pengalikannya belum efektif karena sertifikatnya belum kita terima. Itu yang kita discuss tadi pagi. Saya kaget, jajaran-jajaran tertinggi eselon 2 dari Kemenkum datang ke kita, dan ujung diskusi dia mengatakan, Pak Suwandi, saya percaya dengan Bapak. Kalau gitu segera PKS kita akan buat untuk adakan kerjasama antara Rapindo dengan Kemenkum. Wah bangga saya kalau ini terjadi. Satu kemajuan lagi. Dukungan OJK terhadap perkembangan SDM, teknologi informasi, dan risk management terkait digitalisasi. Orang bilang digitalisasi, mahal Pak. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, invest IT dan segalanya, makin banyak vendor yang datang kan, kadang-kadang ngelihat angkanya sakit perut Pak. Tapi kita harus masuk. ISO 27001 harus ada kalau kita mau melakukan biometric checking. Ekosistem pendukung pembiayaan UMKM dan sustainable mobil listrik. Saya nggak tahu. Mobil listrik ini nggak semua bermain, tapi katanya takut bermain di mobil listrik. Mobil listrik ini harganya how low can you go? Kayak iklan Sempurna atau iklan apa tuh rokok? Ya kan, ada yang beli 2 tahun yang lalu mobil X, saya nggak sebut merek, sekian ratus, sekarang katanya turun. Ada yang bikin petisi, saya dengar. Well, Bapak Ibu, kita mesti edukasi masyarakat kita. Mobil listrik memang nggak punya nilai jual, tapi nilai jualnya sebenarnya kita manfaat. Kalau kita pakainya sangat heavily use of the car, setiap hari kita pakai ratusan kilo,
itulah nilai jualnya karena kita nggak bayar gasoline price. Sisanya itulah nilai jualnya, resale value-nya kita udah nikmati selama kita use of the car. Tapi bukan pada saat kita jual nanti di masa yang akan datang. Jadi kita mesti edukasi Bapak Ibu. Nah, edukasi yang terus-menerus. Kerjasama terintegrasi antara OJK, kepolisian dan APPI meredam aksi premanisme. Tadi disampaikan Joyo Semoyo, di Surabaya ada Darderdor, ada Madas. Bapak Ibu tahu nggak? Kita mendata di APPI, di tengah kita lagi sulit, ada berapa kegiatan LSM yang mengganggu kita? 403 kegiatan lembaga LSM atau swadaya masyarakat ini atau yang kita kenal dengan premanisme mengganggu, dan mobil-mobil kita itu dijadikan mereka membackup. 403 kegiatan di seluruh Indonesia. Kita komplain. Saya bilang sama Gaikindo, Bapak Ibu ATPM dealer nggak bisa jualan 1 juta kalau nggak bantuin kita. Kalau LSM-nya begini. Tapi kita apakah berdiam diri? Enggak. APPI terus berjuang. Kita berdoa satu saat kesejahteraan akan terjadi di bumi kita. Kalau kesejahteraan terjadi, LSM nggak akan ada. Masalah ini kan cuma masalah perut Bapak Ibu. Yang terakhir, dukungan regulasi untuk pembiayaan syariah yang bersifat pembiayaan investasi bagi PP BNPL. Saya buat BNPL juga saya jaga juga Bu, ya, walaupun adik kita yang paling baru. Tapi inilah tantangan-tantangan kita ke depan. Tapi saya yakin kok akan terus berjalan karena kita adalah bagian daripada industri keuangan yang tentunya tidak bisa dikerjakan oleh perbankan. Ada yang bisa dikerjakan oleh bank, ada yang nggak bisa. So perusahaan pembiayaan teruslah berjuang, teruslah maju, tidak ada zaman sulit, terus pantang menyerah. Jadi saya juga ingin membacakan satu pantun Pak sebelum saya akhiri. Rembulan malam terlihat cerah, sampan tersesat kehilangan arah. Tetap semangat, jangan menyerah. Kerjakan tugas dengan gairah. Jadi tidak ada yang tidak harus kita harus takuti dengan keadaan. So be it. Masalah kita menang, kita dapat award dan segalanya. Let's be the outcome of our effort. Kalau kita dapat ya nggak apa-apa, kita nggak dapat kita berjuang terus. Jadi tidak ada hal yang kita perlu takuti karena tidak semua pemenang, tidak semua jagoan tidak harus terus menjadi pemenang dan jago terus. Saya ada videonya. Ada nggak videonya nih Bu Hana? Silakan dinyalain. Ini kita lihat mungkin berbeda. Ada satu cerita. Perfection is impossible. In the 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80% of those matches. Now, I have a question for you. What percentage of points do you think I won in those matches? Only 54%. In other words, even top-ranked tennis players win barely more than half of the points they play. When you lose every second point on average, you learn not to dwell on every shot. You teach yourself to think, okay, I double faulted, it's only a point. Okay, I came to the net and I got passed again, it's only a point. Even a great shot, an overhead backhand smash that ends up on ESPN's top 10 playlist, that too is just a point. So here's why I'm telling you this. When you're playing a point, it has to be the most important thing in the world, and it is. But when it's behind you, it's behind you. This mindset is really crucial, because it frees you to fully commit to the next point and the next point after that, with intensity, clarity, and focus. The truth is, whatever game you play in life, sometimes you're going to lose. A point, a match, a season, a job. It's a roller coaster with many ups and downs. And it's natural when you're down to doubt yourself and to feel sorry for yourself. And by the way, your opponents have self-doubt too. Don't ever forget that. But negative energy is wasted energy. You want to become a master at overcoming hard moments. That is, to me, the sign of a champion. The best in the world are not the best because they win every point. It's because they know they'll lose again and again.
and have learned how to deal with it. You accept it, cry it out if you need to, and then force a smile. You move on, be relentless, adapt and grow, work harder, work smarter. Remember, work smarter. Work smarter, even the top ranked players, nggak selalu dia akan menang. Kalau kita kalah, jalan. Yang penting kita dalam menjalankan roda usaha, jangan lakukan sesuatu jalan singkat, shortcut, terus fraud, nyolong. Itu yang paling bahaya. Satu organisasi itu hancur karena orang dalam bukan orang luar. Dan kita memberikan orang luar itu masuk ke rumah kita, melakukan kejahatan dan membiarkan rumah kita kotor. Harapan saya, yang menang hari ini terus menjadi pemenang dan always clean. Kalau kita menjadi Mr. Clean all the time, nggak ada. Adapun kalau jelek karena business risk, NPL nggak akan shoot up. Tapi kalau karena fraud, saya nggak bisa ngomong. Pesan saya, mari kita jadi orang, jangan cuma LBLH, lain di bibir, lain di hati. Kita sering ngomong, wah korupsi itu pemerintah gini. Jangan terjadi di swasta. Kita menjadi contoh buat negara, buat masyarakat, jadilah orang benar. Kalau kita jadi orang benar, niscaya kita bisa sukses. Dan sukses itu nggak instan. Sukses itu adalah kata sukses, suka proses. Semoga kita semua suka berproses menuju kesuksesan. Di Irian banyak burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keynote-nya. Dipersilakan kepada Bapak Suwandi Wiratno tetap berada di atas panggung. Dan kami turut mengundang Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Suwandi Wiratno. Baik, berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, penghargaan kedua yang akan diberikan dari Bapak Muhammad Ihsan kepada Bapak Suwandi Wiratno. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Dan hadiah terakhir yang lebih besar akan diberikan Bapak Muhammad Ihsan kepada Bapak Suwandi Wiratno. Berikan senyuman terbaiknya sekali lagi Bapak. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Muhammad Ihsan dan juga Bapak Suwandi Wiratno. Baik Bapak. Mohon berkenan Bapak Suwandi Wiratno untuk mendampingi Bapak Muhammad Ihsan untuk memberikan plakat kepada para awardees. Baik, hadirin para tamu undangan yang terhormat. Selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025, Strengthening Multi-Finance Resilience in a Shifting Economic Landscape, yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi. Dan penyerahan penghargaan ini akan diserahkan secara langsung oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Group, serta Bapak Suwandi Wiratno selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Hadirin dan pemirsa, inilah Indonesia Best Multi-Finance Awards 2025, Strengthening Multi-Finance Resilience in a Shifting Economic Landscape. Baik, penghargaan yang pertama akan diberikan kepada PT BCA Finance dengan total aset 10 until 30 trillion dengan Award Indonesia Best Multi-Finance 2025 for implementing business growth strategies to maximize business opportunity yang akan diterima oleh Bapak Liston Nainggolan selaku Director. Berikan senyuman terbaiknya Bapak.
1, 2, 3. Oke, baik, kepada Bapak Liston Nainggolan, apabila ada glory speech yang ingin disampaikan dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih buat Warta Ekonomi, Dewan Juri dan semua yang sudah memilih kami BCA Finance mendapatkan award pada hari ini. Award ini kami persembahkan untuk seluruh stakeholder dari BCA Finance. Sekali lagi terima kasih buat Warta Ekonomi. Kalau tadi semua pada berpantun, saya juga izin untuk berpantun. Ku tetap mentari pagi, hangat sinarnya buat dunia. APPI, Multifinance dan Warta Ekonomi, teruslah berkarya untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT BCA Finance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT CIMB Niaga Auto Finance dengan total aset 10-30 triliun dalam kategori Indonesia Best Multifinance 2025 for Selective Credit Approval to Maintain Financing Quality. Dipersilakan kepada Bapak Antonius Herdarus selaku Credit and Risk Director untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan. Berikan tepuk tangannya yang luar biasa. Silakan Bapak. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi selamat kepada PT CIMB Niaga Auto Finance. Dipersilakan langsung kembali ke tempat duduk. Baik, penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dengan total aset 5-10 triliun dengan Awards Indonesia Best Multifinance 2025 for Improving Credit Process Analysis Efficiency to Strengthen Risk Mitigation yang akan diterima oleh Bapak Denny Dilham selaku Direktur Eksekutif Mitsui Leasing Capital Indonesia. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, pada Bapak Denny Dilham, apabila ada glory speech yang akan disampaikan dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Belum hidup ya? Ya, siap. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada pimpinan Warta Ekonomi, Pak Muhammad Ihsan, terima kasih Pak atas penghargaan ini. Kepada Pak Suwandi Wiratno selaku Ketua APPI, suhu kami, ya, guru kami yang selalu membimbing, memberikan arahan untuk perbaikan perusahaan yang saya sangat hargai inputan-inputannya. Pertama-tama kami sangat berbahagia hari ini diberikan penghargaan dalam kategori aset 5-10 triliun dalam title perbaikan kredit analis proses untuk mitigasi risiko ya. Jadi ini merupakan hasil dari transformasi bisnis yang telah kami laksanakan selama 2 tahun terakhir ini. Jadi saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada tim, kebetulan hadir hari ini Pak Arief Budiman
direktur yang membidangi transformasi bisnis, IT dan manajemen risiko, yang memang adalah mastermind dari perbaikan proses yang kami lakukan. Dan juga hadir juga hari ini Pak Ivan Yogiansah ya, sebagai Chief Credit kami yang baru bergabung di awal tahun. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi motivasi ke depannya untuk kami terus berkarya, berinovasi, bertransformasi untuk mendukung kemajuan industri pembiayaan di Indonesia untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia. Dan penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Atome Finance Indonesia dengan total assets below 1 trillion dengan kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for Adaptability and Effective Financial Management to Enhance Operational Revenue. Kepada Ibu Mary UI selaku Presiden Director dipersilakan untuk menerima penghargaan. Berikan senyuman terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, dipersilakan kepada Ibu Mary untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pertama-tama tentunya kepada OJK yang sudah memberikan arahan regulasi sebagai panutan buat kami. Kemudian juga kepada APPI dan Pak Suwandi yang selalu mendukung kebersamaan industri dan juga rekan-rekan sesama perusahaan pembiayaan yang merupakan inspirasi dan juga mitra perjalanan, dan tentunya kepada Warta Ekonomi Pak Ihsan atas penghargaan yang luar biasa ini. Perusahaan kami berdiri di tahun 2021, di mana di awal perjalanan kami berfokuskan kepada good corporate governance yang kuat. Dan di 2 tahun terakhir ini, fokus bisnis kami adalah kepada kemitraan strategis. Di mana kami juga belajar bahwa pertumbuhan itu hanya bermakna jika diimbangi dengan resiko yang terkendali. Buat kami, risk underwriting itu bukan hanya sekedar proteksi, tetapi merupakan business enabler, sehingga kemitraan yang kami jalankan itu bisa bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh tim Atome dan juga jajaran direksi atas komitmen dan kerja keras selama ini. Buat kami, penghargaan ini bukan garis akhir, tetapi ini adalah motivasi untuk kami selalu berinovasi, bisa memberikan pembiayaan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat luas, menciptakan ekosistem yang inklusif, dan mendukung keberlangsungan bagi industri. Sekali lagi, terima kasih atas penghormatan ini. Tepuk tangan yang luar biasa, sekali lagi selamat kepada PT Atome Finance Indonesia. Baik, penghargaan selanjutnya akan diterima oleh PT Nusa Surya Cipta Dana dengan total aset 1 until 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for increasing profitability growth to maintain solid performance yang akan diterima oleh Ibu Lydia Tiurma Leoni Pardede selaku Direktur. Baik Bapak dan Ibu, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, kepada Ibu Lydia apabila ada glory speech yang akan disampaikan, dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iksan dan kepada Warta Ekonomi untuk penilaian kepada NSC Finance dan juga kepada Bapak Suwandi dari APPI untuk support dan dukungannya. Penghargaan ini menjadi motivasi yang positif bagi kami dengan kondisi yang seperti saat ini. Saya juga berterima kasih kepada customer, kepada BOD serta seluruh jajaran Nusa Surya Cipta Dana sehingga mendapatkan penilaian yang baik dari Warta Ekonomi. Terima kasih, selamat siang. Beri tepuk tangan sekali lagi dan kami ucapkan selamat kepada PT Nusa Surya Cipta Dana. Baik, penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Busan Auto Finance dengan total aset 10 sampai 30 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for maintaining market share through adaptive business strategies. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Surya Arta Nusantara Finance dengan total aset 5 until 10 trillions dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for Adaptive Organizational Development to Improve Service Quality yang akan diterima oleh Bapak Henry Susanto selaku Operation Director. Baik Bapak, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik. Baik, kepada Bapak Henry Susanto, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, atas nama Surya Arta Nusantara Finance, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Warta Ekonomi dan tentu saja untuk APPI atas penghargaan Indonesia Best Multi-Finance Award 2025 ini. Penghargaan ini adalah bukti bahwa SINF mampu beradaptasi dan responsif serta resilience dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah. Tentu saja juga kami memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada pelanggan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kami tetap konsisten menjaga kinerja kami dan juga menghadirkan pembiayaan yang inklusif serta berkelanjutan. Sejalan dengan semangat Astra untuk sejahtera bersama bangsa, komitmen kami untuk tetap menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami percaya bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi dan semangat untuk seluruh SIN Friends dalam terus memberikan kontribusi nyata untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Surya Arta Nusantara Finance. Penghargaan selanjutnya diberikan untuk PT Buana Finance dengan total aset 5 sampai 10 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for fostering efficiency and productivity to achieve financing target. Dipersilakan kepada Bapak Ong Sugiharto selaku Business Operation Group Head untuk menerima penghargaan. Baik Bapak, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dipersilakan kepada Bapak Ong Sugiharto untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Iya, selamat siang. Salam hormat untuk Bapak Suwandi selaku Ketua PPI. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Warta Ekonomi atas penghargaan yang istimewa ini. Atas nama Buana Finance, kami merasa terhormat menerima apresiasi ini. Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh tim, mitra, dan nasabah yang telah mendukung kami
dan semoga industri multifinance semakin kuat, inklusif, dan berdaya saing. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada PT Buana Finance. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Maybank Indonesia Finance dengan total aset 5 till 10 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for supporting sustainable financing to create positive social and environmental impact yang akan diterima oleh Bapak Arthur Octavianus Senduk selaku Risk Division Head. Baik, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, kepada Bapak Arthur, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, bisa disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para penyelenggara Dewan Juri serta hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya mewakili Direksi dan Dewan Komisaris PT Maybank Indonesia Finance menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan yang luar biasa atas penghargaan Multifinance Best Award 2025 yang kami terima malam ini. Perubahan ekonomi global yang begitu cepat menuntut kami untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan inovasi, tata kelola risiko yang kuat, serta pelayanan yang semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penghargaan ini adalah bukti nyata dedikasi seluruh tim kami dari lini terdepan hingga manajemen yang terus bekerja dengan semangat menjaga kepercayaan nasabah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan. Akhir kata, penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan ketahanan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat kepada PT Maybank Indonesia Finance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing dengan total aset 5 sampai 10 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for encouraging financing portfolio diversification to maintain financial performance stability. Kepada Bapak Suwandi Wiratno selaku Direktur Utama dipersilahkan. Baik, diwakili oleh Ibu Mirania. Baik, Bapak dan Ibu, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, dan 3. Kepada Ibu Mirania, jika ingin ada yang disampaikan, dipersilahkan untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya minta dari CSUL yang mewakili Ibu Wiralia, beliau adalah legal manager saya, jadi mendampingi saya pada hari ini. Terima kasih Bu Wiralia. Dan pertama-tama tentunya saya mengucapkan terima kasih pada sahabat saya Pak Iksan, Warta Ekonomi yang terus menjadi pendamping industri yang memberikan dan memantau bagaimana memonitor pertumbuhan industri pembiayaan, khususnya perusahaan-perusahaan pembiayaan. Ini memberi semangat buat kami-kami yang bekerja di perusahaan pembiayaan. Tentu semoga apa yang dicanangkan oleh Warta Ekonomi dari tahun ke tahun menyelenggarakan Indonesia Best Multi-Finance Award ini bisa menjadi semangat buat kita terus untuk berkarya, berkreasi, agar kita semua paham bahwa dalam bekerja ada orang lain yang menilai. Dan tentunya Warta Ekonomi adalah salah satu media yang tentunya bukan baru kita kenal, tapi memang sudah ternama dan terkenal. Semoga ternama, terkenal, dan semakin tersohor. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwandi dan juga Ibu Mirania. Dan sekali lagi selamat kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing. Penghargaan selanjutnya akan diterima oleh Warranty Solution International WSI
dengan penghargaan Special Acknowledgement to Warranty Solution International for Strengthening Multi-Finance Ecosystem through Comprehensive Vehicle Protection Programs yang akan diterima oleh Bapak Wan Muhammad Rafi selaku CEO. Sebentar. Baik. Berikan senyuman terbaiknya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, dan 3. Kepada Bapak Wan Muhammad Rafi, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Warranty Solution International ingin menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerjasama yang solid dengan para mitra multi-finance, para customer setia kita dan tentunya keseluruhan tim WSE. Kami percaya bahawa keberhasilan tidak datang secara instan melalui komitmen jangka masa panjang untuk memberikan solusi perlindungan dalam bentuk garansi kenderaan bermotor terbaik di Indonesia. Layanan yang cepat, transparan serta inovasi yang relevan dengan kebutuhan dari industri multi-finance. Penghargaan ini juga kami jadikan motivasi untuk meningkatkan standard layanan dan memperkuat kolaborasi dengan para mitra khusus multi-finance serta berkontribusi dalam mencipta ekosistem kewangan dan perlindungan bagi pembiayaan kenderaan bermotor maupun bekas di multi-finance dengan program coverage yang lebih berkelanjutan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara iaitu Warta Ekonomi, para mitra bisnes dan seluruh pihak yang telah mempercayakan kami hingga di titik ini. Semoga di depan kita terus dapat tumbuh bersama, memberikan manfaat lebih luas pada perlindungan garansi kenderaan motor serta menghadirkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan hal ini perusahaan multi-finance. Terima kasih Pak Isan. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Warranty Solution International WSE. Baik, untuk seluruh para tamu hadirin dan juga para awardees yang sudah menerima penghargaan, dimohon tetap berkenan berada di area ballroom karena di akhir acara kita punya surprise untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia dengan total aset 10 sampai 30 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for implementing strategy to manage funding resources. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Federal International Finance dengan total aset above 30 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for strengthening portfolio performance through interactive marketing strategy. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT Akulaku Finance Indonesia dengan total aset 1 sampai 5 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for fostering business growth sustainability through competitive financing scheme. Diberikan kepada Bapak Peri Barman Selangor, MBA, selaku Presiden Director dari PT Akulaku Finance Indonesia. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik, terima kasih. Dipersilakan Bapak untuk menerima penghargaan. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Dipersilakan kepada Bapak Peri Barman untuk memberikan glory speech. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih ke Warta Ekonomi, Pak Muhammad Ihsan, dan juga Pak Suwandi
Terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini spesial buat kami di Aku Laku, dan tentunya kami berharap ini terus dapat meningkatkan performance kami, meningkatkan dalam arti mendorong inovasi, memperkuat tata kelola juga, dan juga kita juga tetap dapat tumbuh secara sehat. Sebab keadaan ekonomi yang uncertain atau apa, yang penting bukan hanya pertumbuhan, tetapi bagaimana kita tetap tumbuh secara sehat. Dan hal ini kami harapkan juga ya dengan award ini tentunya memberikan kami motivasi untuk terus secara overall dapat tumbuh terus, sehingga kami juga berharap nantinya ke depannya kita terus dapat memperluas akses financing kita ke seluruh masyarakat Indonesia. Again, award ini kami juga persembahkan ke seluruh stakeholders kami juga, ke seluruh employee kami juga. Terima kasih sekali lagi atas award ini. Thank you. Sekali lagi selamat kepada PT Aku Laku Finance Indonesia. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Sunindo Kukmin Best Finance dengan total assets 1 till 5 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for significant improvement of financing performance through strategic collaboration and market share expansion yang akan diterima oleh Mr. Yang Min Beng as a President Director. Berikan senyuman terbaiknya, 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Sunindo Kukmin Best Finance. Penghargaan selanjutnya diberikan kepada PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan total aset 10 sampai 30 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025 for continuous innovation to provide the best financing solution. Penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada PT Karunia Multi-Finance dengan total assets below 1 trillion dengan penghargaan Indonesia Best Multi-Finance 2025 for strategic partnership to strengthen product development yang akan diterima oleh Bapak Hadi Sukardiwan selaku Direktur. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk PT Karunia Multi-Finance. Baik, berikan senyuman terbaiknya Bapak. 1, 2, 3. Baik, kepada Bapak Hadi Sukardiwan apabila ada glory speech dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iksan dari Warta Ekonomi dan juga Pak Suwandi dari APPI. Ini adalah kebanggaan yang begitu mengharukan buat kami di Karunia Multi-Finance. Semoga ini menjadi berkah buat kita ke depan, berkah buat Warta Ekonomi, berkah buat APPI, dan juga berkah untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Karunia Multi-Finance. Dan dimohon untuk seluruh para tamu hadirin dan juga para awardees yang sudah menerima penghargaan, dimohon tetap berada di area ballroom. Karena di akhir acara kita akan ada surprise dan juga foto bersama. Terima kasih. Dan selanjutnya, penghargaan diberikan kepada PT BRI Multi-Finance Indonesia dengan total aset 5 sampai 10 triliun dalam kategori Indonesia Best Multi-Finance 2025
for strengthening synergy and business model transformation to provide various financing product. Kepada Bapak Aditya Fakri Ramadhani selaku Corporate Secretary dipersilakan untuk menerima penghargaan. Baik, Bapak boleh one step ke kiri. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kepada Bapak Aditya Fakri dipersilakan untuk memberikan glory speech selama 1 menit. Baik, penghargaan selanjutnya akan diberikan kepada Casa Bolden Safe PT Citra Persindo Anugrah Abadi dengan penghargaan Special Acknowledgement to Casa Bolden for being a leading force in secure storage solution supporting business resilience in the multi-finance industry yang akan diterima oleh Bapak Adi Sugianto selaku Director of Sales. Berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, dan 3. Kepada Bapak Adi Sugianto, apabila ada glory speech yang akan disampaikan, dapat disampaikan dalam waktu 1 menit. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Ihsan dan Bapak Suwandi dan Bapak Ibu pemenang penghargaan, izinkan saya mewakili PT Citra Persindo, Casa Bolden Safe, untuk mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk penghargaan ini, dan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Kami mungkin sedikit berbeda dari Bapak Ibu sekalian yang dari Multi Finance. Dalam hal ini kami sebagai support, dan kami memberikan support dan pelayanan untuk Bapak Ibu Multi Finance untuk memberikan solusi pengamanan, keamanan dalam melindungi aset dan juga barang berharga dari Bapak Ibu dari Multi Finance dari bahaya pencurian dan bahaya kebakaran. Dan untuk kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, terutama dari Bapak Ibu dari BCA Finance, Pak Aliston, dari rekan-rekan BAF, FIF, MUF, dan Bapak Ibu yang sudah mempercayai kami dengan menggunakan produk kami. Kami sangat berharap untuk terus bisa mendukung dan membantu untuk support pelayanan kami kepada Bapak Ibu dari Multi Finance dan terus menjalin kerjasama yang solid dalam meningkatkan kinerja Multi Finance untuk melayani masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Casa Bolden Safe PT Citra Persindo Anugrah Abadi. Baiklah, setelah kita menikmati rangkaian acara Awarding Indonesia Best Multi Finance Awards 2025, sekarang saatnya kita mencari tahu siapa di antara kita yang akan pulang membawa hadiah istimewa dari Casa Bolden Safe. Boleh tepuk tangannya yang luar biasa? Baik, dipersilakan untuk Bapak Ihsan dan juga Bapak Suwandi. Nanti akan diberikan fishbowl. Yes, boleh ambil 1 nama. Boleh, silakan Bapak dipilih 1 dan dibacakan. Oke. Ya. Bareng-bareng juga boleh Pak. 1 saja Bapak, hadiahnya hanya 1 ini. Luar biasa. Dan yang mendapatkan door prize pada siang hari ini, selamat kepada... Wah, ini teman sahabat Multi Finance yang biayain alat berat sama saya sama nih. Nur Angel PT Surya Arta Nusantara Finance. Dipersilakan kepada Ibu Nur Angel untuk menerima door prize kita pada siang hari ini. Ini kalau Sun Finance tuh disingkat SAN, sorry angsuran no friend. Silakan Ibu di tengah. Baik.
Dipersilakan. Wow, luar biasa. Wow, ini door prize-nya, Ke. Agak berat mungkin, Ibu. Betul. Yes, masih ada lagi mock-up-nya, boleh? Aku bantu, maaf. Yes. Nah, ini ada mock-up-nya, Bapak. Mohon maaf, Ada Pak. mock-up-nya lagi, Bapak. Nah, jangan kebalik, Pak. Iya, sip. Baik, Bapak dan Ibu, berikan senyuman terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk tangan dong yang luar biasa, ini pada ngantuk ini kayaknya ya. Luar biasa. Sekali lagi selamat kepada Ibu Nur Angel. Oke, luar biasa. Wah, Luar terus Angel biasa. malaikat juga ya Pak ya. Selamat sekali lagi kepada- Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ihsan dan Bapak Suwandi Yes. untuk bisa kembali ke tempat duduk. Boleh. Dipersilakan untuk seluruh penerima penghargaan hari ini untuk langsung naik ke atas panggung membawa plakatnya juga untuk melakukan foto bersama kepada Bapak Muhammad Ihsan dan juga Bapak Suwandi. Dipersilakan kepada para Bapak dan Ibu seluruh yang sudah menerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Kita turun. Jangan lupa untuk dibawa penghargaannya Bapak Ibu untuk berfoto bersama. Silakan. Diperhatikan langkahnya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, hati-hati. Yes. Apakah Dipersiapkan. semuanya sudah naik ke atas panggung? Belum? Belum? Dipersiapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu. Sudah lengkap? Sudah lengkap atau masih ada di luar ballroom? Sepertinya sudah. Sudah lengkap? Baik, Bapak dan Ibu, berikan senyuman terbaiknya. Kita akan melakukan foto bersama ya. 1. Baik. 1, 2, 3. Boleh mengepal tangan posisi sebelah semangat. kanannya. Baik. Iya. 1, 2, 3. Tepuk tangan yang luar biasa. Dan sekali lagi boleh dengan thumbs up. Thumbs Pose up. jempol. Yes. 1, 2, 3. Oke, candid Bapak dan Ibu Candid boleh Bapak ya, Ibu candid ya. sambil ngobrol. Ya Nah, gitu ampun, cakep Bapak dan lucu Ibu. sekali. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, gaya bebas mungkin Bapak dan Ibu. Boleh 1, 2, 3. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Indonesia Best Multi Finance Awards 2025. Baik, hati-hati Bapak Ibu untuk menuruni anak tangga yang ada di atas stage. Dan harap diperhatikan langkahnya. Oke, hadirin para tamu undangan yang terhormat, demikianlah rangkaian acara yang dipersembahkan oleh Warta Ekonomi Group. Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan salah satu grup bisnis Warta Ekonomi yang bergerak di bidang agensi dan event organizer. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah hadir serta mendukung jalannya kegiatan malam ini. Kepada PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, PT Atomy Finance Indonesia, PT BCA Finance, Casablanca Saves, PT Citra Persindo Anugerah Abadi, Surya Arta Nusantara Finance, PT Nusa Surya Cipta Dana, PT CIMB Niaga Auto Finance, PT Buana Finance, PT Maybank Indonesia Finance, PT Busan Auto Finance, PT Indomobil Finance Indonesia, PT Chandra Sakti Utama Leasing, PT Federal International Finance. Baik, saya Farhan Faiz Geral. Dan saya Kai Riza pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dalam acara berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.